Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga masih sehat selalu dan masih diberi semangat ya walaupun kita pembelajaran online. Hari ini kita bertemu di pelajaran kearsipan. Materi hari ini yaitu tentang pengelolaan arsip elektronik. Hari ini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, pengertian arsip elektronik, yang kedua, manfaat arsip elektronik, dan yang terakhir adalah komponen arsip elektronik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa memahami pengertian arsip elektronik, kedua, siswa memahami manfaat arsip elektronik, dan ketiga, siswa memahami juga komponen-komponen yang diperlukan dalam arsip elektronik. Apa sih pengertian dari arsip elektronik itu sendiri? Nah, arsip elektronik itu adalah definisi lain dari electronic archive atau arsip, e-arsip. Nah, yang artinya suatu sistem atau tata cara pengumpulan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disebar memakai teknologi komputer berupa dokumen elektronik, dokumen manajemen sistem atau e-dokumen yang bertujuan supaya dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipakai kembali. Ada beberapa ahli yang mengartikan tentang arsip elektronik. Contohnya yaitu menurut Nara, arsip elektronik adalah arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Arsip elektronik dinamakan juga dengan mesin reading record, artinya hanya bisa dibaca melalui mesin. Electronic record yaitu informasi yang ada di dalam file dan media elektronik yang dibuat, diterima, dan dikelola oleh organisasi, maupun perorangan dan penyimpanan sebagai bukti kegiatan. Pendapat kedua yaitu menurut Sugiarto tahun 2005. Arsip elektronik adalah pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dengan sistem kearsipan konvensional. Apabila pada kearsipan berbasis elektronik juga mempunyai kabinet virtual yang di dalamnya berisi map virtual. Selanjutnya, dalam map virtual berisi lembaran arsip yang telah dikonvensi ke dalam bentuk file digital. Dan ini adalah menurut Australian Archive. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan dan dipelihara sebagai bukti dari transaksi, aktivitas, dan fungsi lembaga atau individu yang ditransfer dan diolah di dalam dan di antar prasistem komputer. Pengertian arsip elektronik yang terakhir menurut Priyansa dan kawan-kawan. Arsip elektronik adalah suatu kombinasi dan penyusunan yang unik dari unsur proses kearsipan yang didesain untuk mencari solusi atau masalah kearsipan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Setelah kita berbicara tentang pengertian arsip elektronik sendiri, kita cari tahu apa sih dari manfaat arsip elektronik ini. Ada beberapa manfaat dari arsip elektronik ini. Yang pertama, cepat ditemukan dan sangat mungkin pemanfaat arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja. Yang kedua, mengindeks dan fleksibel dan mudah dimodifikasi menurut prosedur yang sudah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Ketiga, mencari secara full text dengan mencari file menurut kata kuncinya atau nama file dan menemukan dalam bentuk full text dokumennya. Dan yang keempat, kecil kemungkinan file akan hilang. Hal itu dikarenakan kita hanya melihat di layar monitor atau ngeprintnya tanpa bisa mengubahnya. Dan yang terakhir, yaitu menghemat tempat dan kemampuan satu CD-RW. Nah, dengan kapasitas 700 MB bisa menyimpan dokumen yang bentuk teks banyak kurang lebih 7.000 lembar atau satu lembar serta dengan 100 KB dalam format PDF atau kurang lebih 700 lembar gambar yang berbentuk format JPG dengan lembar besarnya 1 MB dan mudah dalam melakukan recovery data dengan membackup data ke dalam media penyimpanan computable. Komponen dari arsip elektronik sendiri ada 5,
Yaitu yang pertama, kabinet virtual. Kabinet virtual itu merupakan database yang meniru bentuk dari kabinet nyata yang dipakai pada sistem kearsipan konvensional. Bedanya, apabila dalam kabinet maya kemampuan dalam penampungan data terbatas, sedangkan kabinet maya ini tidak terbatas. Yang membatasi adalah kemampuan fisik hard disk dan penyimpanan data digital. Kedua adalah kode kabinet. Kode kabinet ini berfungsi untuk mencatat kode kabinet sesuai dengan aturan penulisan kode dalam perusahaan. Jadi tidak boleh sembarangan untuk penyampaian atau pemberian kode kabinet, karena dalam perusahaan sudah memiliki aturannya masing-masing. Komponen ketiga yaitu nama kabinet. Nama kabinet ini berfungsi sebagai pencatat nama kabinet, seperti surat masuk, surat keluar, ataupun accounting, ataupun dana kas kecil, dan sebagainya. Jadi nama kabinet ini biasanya disesuaikan dengan surat atau dokumen yang disimpan. Keempat yaitu lokasi. Lokasi ini yaitu termasuk lokasi penyimpanan yang berfungsi sebagai pencatat lokasi kabinet. Ada di file sebelah mana dengan nama apa dan ada berapa file yang ada di file tersebut. Dan yang terakhir adalah map virtual. Map virtual merupakan database yang atributnya seperti map yang sesungguhnya dalam sistem kearsipan konvensional, tetapi tidak seperti pada map konvensional yang mempunyai kemampuan terbatas untuk penyimpanan dokumen. Map virtual ini mempunyai kemampuan tidak terbatas dalam penyimpanan dokumen. Jadi map virtual dalam elektronik tidak memiliki batas jumlah dari arsip. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen kelas, nama arsen, dan nama. Dan semoga ilmunya hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.